Kalau tuan ke Tasik Chini, di Sungai Pahang nyalakan pelita. Inilah suasana Danau Kerinci di Provinsi Jambi, Indonesia. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa kan guys? Di video sebelumnya tuh kan ada Doni Bracket yang kirim suasana Danau Maninjau di Sumatera Barat. Nah ini sekarang kita dikirim video sama Iwan Resun di dekat Danau Kerinci di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia ketika masih tahun 2022. Jadi kalau kalian pernah dengar Gunung Kerinci, ini sekarang Danau Kerincinya guys. Dia tak jauh juga dengan Gunung Kerinci. Kalau Gunung Kerinci itu kan dia perkebunan teh kan. Ya tak tahu awak sih, Gunung Kerinci itu perkebunan teh. Nah ini Danau Kerinci. Jadi ini suasana persawahan dan perkampungan di dekat Danau Kerinci. Kalau awak tengok tuh rumah-rumah yang ada di sini tuh, rumah-rumahnya memang khas sih. Dia bukan kayak rumah Bagonjong. Dia tetap rumah panggung tapi berbeda gitu. Ini memang rumah khas daerah Jambi nih, daerah Kerinci kan. Cantik rumahnya. Rumahnya tingkat gitu. Ada yang rumah masih kayu dan ada yang rumah yang udah beton, tapi tetap rumahnya tuh ciri khas Kerincinya dapat. Namanya rumah adat apa nih guys ya kalau Kerinci nih? Kalau kalian tahu coba kalian komen di bawah. Cantik sih. Ini nama kampungnya apa? Si Iwan Resun tak kasih tahu. Kalau kalian tahu coba kalian komen di bawah. Cuman kecamatannya ada dua nih kalau di Danau Kerinci kata Iwan Resun. Kecamatan keliling danau sama kecamatan apa tadi ya? Jadi Iwan Resun nih dia pernah nonton video apresiasi dari Kepri yang suasana kota Jambi. Nah dia ini orang Sungai Penuh. Jadi kata Iwan Resun di Provinsi Jambi selain kota Jambi itu ada kota Sungai Penuh. Jadi dia nih mau menuju ke kota Sungai Penuh dari tepi Danau Kerinci. Kayaknya ini video pertama Danau Kerinci lah. Sebelumnya belum ada sih yang kirim suasana Danau Kerinci. Dan ini masuknya di Provinsi Jambi guys. Dan di sini kata Iwan Resun nih suasananya sejuk, cuacanya sejuk karena dia dikelilingi pergunungan. Dan di sini mayoritasnya masyarakatnya Melayu. Jadi kita nak diajak tengok-tengok suasana perkampungan dan rumah-rumah orang-orang yang di Kabupaten Kerinci ini guys, di dekat Danau Kerinci ini. Wih menarik Nanti kalau ada waktu juga si Iwan Resun dia mau kirim video suasana kebun teh di dekat Gunung Kerinci. Ini sekarang dia nak ajak kita tengok-tengok suasana di dekat Danau Kerinci sama kota Sungai Penuh. Jadi ada kota juga selain kota Jambi di Provinsi Jambi namanya kota Sungai Penuh. Mantap juga namanya Sungai Penuh. Jadi kita nih orang-orang yang sangat beruntung guys, karena di tahun 2022 nih kita sudah nonton, sudah melihat langsung suasana di dekat Danau Kerinci. Karena video ini yang akan dicari-cari sama orang-orang yang hidup di tahun 2992. Orang-orang di tahun 2992 tuh pasti mau melihat langsung suasana Danau Kerinci ketika masih tahun 2022. Kita udah nonton duluan nih. Mantap kan berarti? Kalau kalian orang Kerinci atau kalian pernah ke Kerinci juga, cobalah kalian komen di bawah. Kalau kami ini tim apresiasi dari Kepri belum pernah pergi ke Kerinci. Inilah baru nak belajar tengok-tengok Danau Kerinci dari video kiriman Iwan Resun. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Kalau kita lihat-lihat tuh rumah-rumah panggung yang di Kerinci nih, suasananya tuh kayak seni bina rumah-rumah di Sumatera Selatan juga sih. Kayak di daerah Palembang gitu kan. Konsep rumah panggungnya tuh tingkat besar, atap rumahnya, dinding rumahnya hampir-hampir mirip sama rumah-rumah yang ada di Sumatera Selatan. Ya tak guys? Oh iya, Jambi kan dekat juga sama Sumatera Selatan sama Palembang. Tapi kalau sama rumah yang di Sumatera Barat memang beda sih. Kalau Sumatera Barat tuh dia rumah Bagonjong. Dia konsep seni bina bangunannya beda tuh. Rumah Bagonjong sama rumah yang di Kerinci nih. Tapi kalau sama Sumatera Selatan hampir sama nih. Kata Iwan Resun, Danau Kerinci ini merupakan danau vulkanik yang memiliki kedalaman 110 meter. Danau Kerinci mempunyai pengaruh yang besar dalam memenuhi kebutuhan air di daerah sekitar Kerinci, baik untuk pertanian maupun kebutuhan air minum masyarakat. Nama Kerinci berasal dari bahasa Tamil, yaitu Kurinji, yang merupakan nama bunga yang tumbuh di daerah pegunungan India Selatan. Kurinji merujuk pada kawasan pegunungan. Bisa dibilang hubungan Kerinci dengan India telah terjalin sejak lama, dan nama Kerinci sendiri diberikan oleh pedagang India Tamil. Jadi Kurinji, nama bunga yang ada di daerah pegunungan India Selatan.
Menarik wak guys. Wajar sih daerahnya sejuk kan. Danau Kerinci memiliki luas wilayah 5.000 meter persegi dengan ketinggian 783 meter di atas permukaan laut. Danau yang terletak di kaki Gunung Rayo ini merupakan danau terbesar yang ada di Kabupaten Kerinci. Luasnya sekitar 4.200 hektar. Danau ini terletak sekitar 16 km di selatan kota Sungai Penuh. Danau ini berada di dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Keliling Danau dan Kecamatan Danau Kerinci. Cerita masyarakat secara turun-temurun. Danau Kerinci yang ada pada saat ini pada zaman dahulu ialah danau yang luas. Karena luasnya pada zaman dahulu, danau ini disebut dengan nama Danau Gedang yang arti besar. Konon ceritanya di dasar Danau Gedang berdiam seekor naga raksasa yang bernama Culungga. Culungga mempunyai adik seorang manusia yang bernama Calutat. Dulunya Calungga adalah seorang manusia. Calungga dan Calutat konon tinggal di pinggir Danau Gadang. Calungga berubah menjadi naga konon karena ia memakan sebutir telur yang ia dapatkan dari hutan. Setelah Calungga berubah menjadi naga, membuat Calungga itu merasa takut. Dia akan menyakiti adiknya sendiri, sehingga ia memutuskan untuk pergi terbang ke Danau Gedang. Setelah beberapa lama kepergian Calungga, membuat adik dari Calungga yang bernama Calutat itu merasa rindu karena kerinduannya terhadap kakaknya yaitu Calungga membuat dia ingin sekali bertemu kakaknya. Karena hal itu, Calungga dan Calutat memutuskan untuk bertemu di tepi danau. Calungga pun mulai berenang ke pinggir danau dan menemui adiknya sehingga sungai-sungai kecil pun dijebol oleh Calungga untuk ia bisa menemui adiknya. Sehingga karena ulah Calungga menjebol sungai kecil tersebut, membuat Danau Gedang itu yang dulunya melimpah air lama-lama menjadi surut dan kecil yang kita kenal sekarang dengan sebutan Danau Kerinci. Jadi itu kisah rakyatnya guys. Kata Iwan Resun, kalau kalian dari kota Jambi mau ke Sungai Penuh atau ke Danau Kerinci ini, jarak antara Jambi dengan Sungai Penuh itu sekitar 500 km dengan waktu tempuh selama 10 jam. Perjalanan ini dapat dilakukan dengan kendaraan umum ataupun pribadi. Jadi Danau Kerinci ini danau yang terbesar di Jambi guys. Jadi yang kalian lihat ini adalah koordinat Danau Kerinci di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Jadi tadi si Iwan Resun tuh, dia lewat dari sini nih. Dari lereng-lereng persawahan ini kan. Kantor Camat Keliling Danau. Dia terus sampai dekat mana tadi ya? Pokoknya dia lewat sini nih. Ini kan Danau Kerinci ya nih kan. Nah, tak jauh dari Danau Kerinci itu ada kota Sungai Penuh nih. Ini kota Sungai Penuh. Nah ini kalau kalian nampak, ini kan ada perbatasan, ada garis-garis 3 nih kan. Dia berbatasan dengan Sumatera Barat. Yang ini Sumatera Barat, Tapan, Indrapura, sama apa tuh, pokoknya ini bagian Sumatera Barat. Nah yang bagian bawah sini, ini perbatasan dengan Provinsi Bengkulu tuh, Lubuk Pinang, Muko-Muko, pokoknya ini daerah Bengkulu nih. Nah yang ini daerah wilayah Provinsi Jambi. Nah kalau kota Jambinya tuh, Danau Kerinci, nah ini kota Jambi, jaraknya sekitar 500 km kan tadi Iwan Resun bilang. Kalau Kuala Tungkal, nah nih Kuala Tungkal, karena dah ada juga yang kirim video suasana Kuala Tungkal. Kalau kalian mau nonton kalian klik aja videonya di bawah tuh Kuala Tungkal tuh. Oke, jadi si Iwan Resun tuh dari Danau Kerinci di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dia kirim video ke Tanjung Pinang karena posisi awak di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu dia di Pulau Bintan nih, dia Pulau Bintan. Tanjung Pinang ini dia tidak masuk di Provinsi Riau. Tanjung Pinang ini dia masuk di Provinsi Kepri. Batam pun dia masuk Provinsi Kepri. Tanjung Balai Karimun, Tanjung Batu Kundur masuk di Provinsi Kepri. Kalau kalian pernah dengar Gunung Daik bercabang 3, inilah koordinat Gunung Daik bercabang 3. Dia pun masuk di Provinsi Kepri. Dari Tanjung Pinang kita bisa pergi ke Batam, kita bisa pergi ke Singapura, kita bisa pergi ke negeri Johor, Malaysia. Jadi yang ini kan wilayah Provinsi Kepri. Jadi di manakah letak wilayah Provinsi Riau? Gitu kan pertanyaannya. Nah yang inilah letak wilayah Provinsi Riau atau Riau Daratan. Provinsi Riau dengan Provinsi Kepri itu dia berbeda. Kalian jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Jadi di manakah letak wilayah Provinsi Kepri? Inilah letak wilayah Provinsi Kepri.
97% wilayah Provinsi Kepri ini adalah lautan. Hanya 3%-nya aja daratan. Di Provinsi Kepri ada 2.410 lebih. Hanya 400 pulau yang berpenghuni. Kalau kalian pernah tahu Kabupaten Natuna, nih Kabupaten Natuna ini masuk di Provinsi Kepri juga. Dia berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, Sambas, Singkawang, Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat. Nah ini adalah wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas ini juga masuk di Provinsi Kepri, berbatasan dengan Malaysia juga. Dia berbatasan dengan Pulau Tioman, Mersing, Endau, Kuala Lumpur. Posisi awak kan di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Yang kita nak tengok-tengok tuh di suasana Danau Kerinci di Provinsi Jambi. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Jadi kira-kira beginilah guys suasana Danau Kerinci ketika masih tahun 2022. Ini nama kampungnya si Iwan Resun tak kasih tahu. Kalau kalian tahu cobalah kalian komen di bawah. Oh tuh dia, Desa Benik. Namanya Desa Benik guys, betul tak? Ini namanya berarti Desa Benik. Kita kan dari tadi itu udah melewati beberapa kampung, udah melewati beberapa desa. Jadi Danau Kerinci ini sangat luas dan banyak persawahan dan perkebunan. Kata Iwan Resun nih sekarang ini lagi musim durian. Jadi kalau kalian ke Kerinci sekarang ini lagi musim durian. Jadi pondok-pondok yang tadi tuh itu orang jual-jual durian. Tapi ini kan karena masih pagi. Kalau kalian pergi siang sedikit baru banyak yang jual durian. Cantik kan guys, lawa Danau Kerinci nih guys. Jadi walaupun kita belum pernah sampai ke Danau Kerinci, setidaknya kita udah dapat lah gambaran dan melihat langsung Danau Kerinci itu bagaimana dari video kiriman Iwan Resun ini. Siapa tahu kita ada rezekian kita jalan-jalan ke Danau Kerinci. Suasananya bagus sih, bersih dan ini sejuk guys. Banyak pegunungan kan. Nah tuh, iya kulit duriannya banyak guys tuh. Iya banyak orang jual durian guys di sini. Memang lagi musim durian kata si Iwan Resun. Iwan Resun ini pun dia jualan durian. Agak siang sedikit dia jual durian. Wih cantik guys, Danau Kerinci. Cantik seronok lihat ya guys. Jadi kalau di Sumatera Barat ada Danau Singkarak, Danau Maninjau, sama danau apa lagi Sumatera Barat tuh. Di Jambi ini ada Danau Kerinci guys. Di Sumatera Utara tuh ada Danau Toba. Tuh banyak kan Pulau Sumatera nih, danau-danau besar yang cantik. Wih seronok lihat ya guys. Dan jalanannya bagus, jalanannya ada aspal, memang tak besar-besar kali sih. Kalau kalian mau ke Danau Kerinci ini atau ke Sungai Penuh atau daerah Kerinci lah, perkebunan tehnya tuh. Di sini memang kota pariwisata, jadi banyak hotel-hotel di sini nih, banyak homestay. Jadi kalian jangan takut, di sini memang kota pariwisata. Inilah suasana di dekat Danau Kerinci di Provinsi Jambi ketika masih tahun 2022. Ini videonya masih panjang guys. Tuh guys, kebun durian. Banyak duriannya tuh. Nampak tak kalian? Takut juga lewat sini, takut terjatuh kena durian guys. Sejauh mata memandang Danau Kerinci guys. Jalannya berbelok-belok. Ini videonya masih panjang guys, karena si Iwan Resun ini dia mau pergi ke arah Sungai Penuh. Sungai Penuh, kota Sungai Penuh. Nah, jadi awak potong dulu videonya. Kita sambung lagi nanti ke suasana kota Sungai Penuh. Makasih buat Iwan Resun yang sudah kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan guys? Tuh guys, orang jual durian. Banyak pondok-pondok jual durian guys, cantik.